Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas ada beberapa pertanyaan bagaimana cara mengatasi babi yang susah birahi. Ya, ini ada pertanyaan seperti ini. Bang, mau nanya, kalau indukan babi tidak mau birahi terus disuntik perangsang, apakah bakal jadi apa tidak? Jadi jawabannya teman-teman itu adalah bakalan bisa, yaitu dengan menyuntikkan berapa obat perangsang maka ternak babi itu bisa birahi, ya. Karena obat perangsang itu ada 4, ya. Yang pertama adalah Ovalumon. Ini adalah hormon yang bertujuan memacu birahi dan penyubur pada hewan betina. Yang kedua Lutalise, merupakan hormon yang digunakan untuk menyertakan birahi pada babi yang birahi pada babi, sapi, kambing, domba, dan kambing dan kuda. Dan yang ketiga PG 600. Obat ini dapat digunakan untuk menginduksi birahi pertama dan ovulasi, dan hal-hal yang berapa yang harus diperhatikan, yaitu teman-teman harus konsultasikan dengan dokter hewan dan pastikan bahwa dosisnya tepat dan pemberian suntikannya harus tepat karena harus diberikan melalui suntikan intramuskular. Ada juga PG 600 dan beberapa obat yang lain. Memang selama ini teman-teman saya lihat banyak teman-teman peternak yang sering menggunakan Ovalumon, ya. Ovalumon itu sering dijual. Teman-teman bisa suntikan itu. Teman-teman suntikan di indukan babi yang belum birahi. Namun ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa dengan menyuntikkan Ovalumon tanpa memperhatikan makanannya juga itu tidak memungkinkan teman-teman. Karena beranjak dari pengalaman saya, penyebab dari ternak babi itu tidak bisa birahi secara normal itu karena makanannya, ya. Makanan yang teman-teman berikan itu tidak bernutrisi tinggi, ya. Walaupun teman-teman suntikan itu Ovalumon, dia bisa juga birahi kalau makanannya mendukung, ya. Jadi makanan itu menjadi sumber utama, ya. Makanan itu harus mengandung nutrisi, ya. Ada vitamin, karbohidrat, protein, zat besi, kalium, kalsium, dan segala macam vitamin itu harus ada dalam makanan. Makanya makanan yang sering menggunakan makanan lokal itu kadang-kadang menyebabkan birahinya kadang tidak lancar. Anaknya juga kadang besar kecil, kadang anaknya mati banyak. Itu karena apa? Pengaruh makanan itu sangat tinggi, teman-teman. Jadi makanan menjadi penyebab utama kalau ternak babi itu tidak bisa birahi. Yang kedua juga kebersihan kandang dan lain sebagainya, ya. Itu dijaga. Nah, jadi makanan menjadi sumber utama, ya. Mengapa makanan? Coba teman-teman cek lagi, apakah jangan sampai selama ini teman-teman selalu menggunakan makanan-makanan basi yang dimasak terus diberikan, jadi tidak ada pakan yang lengkap. Nah, itu juga menjadi penyebabnya, ya. Teman-teman biasa pakai batang galadi, batang pisang, daun-daunan tanpa ada pakan campuran lain, ya. Itu mengakibatkan ternak babi itu masa birahinya terganggu, ya, atau tidak bisa birahi. Maka salah satu cara yang saya sarankan buat teman-teman adalah teman-teman beli aja pakan yang di toko. Apa susahnya, ya? Beli aja pakan di toko, coba kasih makan, ya. Ini buktinya saya ternak babi saya ini babi lokal ini, ya. Di umur 7 bulan dia sudah birahi. Dan saya sudah kawinkan. Anaknya kemarin itu 9 ekor, 11 ekor. Tapi 2-nya mati di dalam perut, sisa 9. Terus 9-nya itu karena saya ada sibuk, jadi dia tindas 4 ekor. Jadi sisa 5 saja. Padahal pertama kali dia beranak. Nah, ini pertama kali, ya. Itu jadi teman-teman, induk darah lah. Walaupun babi lokal itu dia bisa birahinya tidak terganggu kalau pakannya bagus. Karena memang selama ini yang saya gunakan adalah pakan toko. Saya beli pakan toko aja. Dulu tuh kadang saya campur sendiri, ya. Saya campurkan jagung tambah dengan dedak padi atau gandum, tambah dengan premix, premix dengan multivitamin, ya. Dan mineral 10. Saya campurkan itu. Teman-teman bisa, itu juga bisa, ya. Jadi campurkan, sekali lagi campurkan dedak gandum atau dedak padi. Sebaiknya gandum aja. Dedak padi itu kasar, ya. Bikin ini makanan ini babi itu kalau makan 10 kilo, ya dia kasih keluar lagi 10 kilo karena dedak itu kasar.
pakai aja gandum, terus jagung yang halus, terus tambahkan dengan premix dengan mineral 10 ya. Dengan ini konsentrat ya, jangan lupa dengan konsentrat. Nah, itu aja teman-teman. Nah, itu bisa sudah bisa mengobati ternak babi Anda yang mengalami diare birahinya terganggu. Jadi pertanyaan seperti ini sering-sering saya temui dan ini saya sudah alami teman-teman. Dulu saya kasih makan batang pisang, habis ini mente, ampas mente, terus makanan rumahan yang sudah basi-basi itu saya masak baru saya kasih makan. Menyebabkan birahinya terganggu, anaknya juga terganggu teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya sudah praktek aja. Karena saya sudah beternak dari tahun 2017 sampai sekarang ya. Sudah 8 tahun ya. Dan saya sudah buktikan saya fokus di bagian pembibitan. Jadi saya benar-benar paham tentang ini. Jadi teman-teman ikuti saya. Yang kedua, jadi teman-teman selain beli pakan yang di toko atau campur sendiri, pakan yang bernutrisi tinggi. Yang kedua, hindari jangan kasih pakan pakanan rumahan untuk babi darah yang mau birahi. Karena itu akan mengganggu kesehatannya ya. Kesehatan reproduksinya itu perlu dijaga ya teman-teman. Sistem reproduksi. Yang berikut teman-teman bisa berikan toge ya. Saya pernah buat toge, saya beli, ada yang saya buat sendiri, baru saya kasih makan selama 2 minggu langsung dia birahi. Tapi kita teman-teman hindari pakan-pakan yang basi itu ya. Yang ini kasih aja pakan-pakan yang bernutrisi tinggi. Nah, untuk membuat sistem reproduksinya sehat dulu ya teman-teman. Apa penyebab daripada babi itu birahi? Karena sistem reproduksinya ya teman-teman. Sistem reproduksinya yang terganggu, bukan yang lainnya terganggu. Sistem reproduksi ini dipengaruhi oleh alam, makanan yang masuk di dalam, makanan basi. Seperti kita kalau makan makanan basi baru sakit, nah, terganggu dia juga ya. Jadi babi itu seperti manusia. Kalau teman-teman banyak yang belum paham itu, dia mirip seperti dia kan makhluk hidup. Sebelum makhluk hidup itu proses kelahirannya, reproduksi, kesehatannya itu mirip seperti manusia. Kalau tidak jaga mereka seperti Anda menjaga diri sendiri, jangan harap mereka akan menghasilkan anak yang banyak ya, sehat selalu. Makanya selalu saya biasa kalau mandikan ternak babi saya selalu dengan sabun. Campur dengan sabun itu bersihkan dia punya bakteri-bakteri yang di sekeliling itu. Kalau kandangnya bersih, dia hidup di tempat bersih, pasti kesehatannya terjamin ya. Jadi jangan salahkan anak babi Anda mati sakit kulit ini. Kenapa? Makanannya masuk dalam perutnya tidak baik, basi, dan lingkungan di sekitarnya kotoran. Kamu kasih mandi tidak pernah pakai sabun, bagaimana ternak babi itu bisa sehat? Penyakit kulit selalu ada, tiba-tiba virus datang lenyap mati, seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman yang pingin menjaga kesehatan ternak babinya, kamu harus ikuti apa yang saya katakan ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini. Jangan lupa like, komen ya. Dukung saya terus supaya saya rajin buat video. Karena kalau teman-teman jarang ya, saya kadang jarang juga upload ya. Tetap pantau, yang merasa cocok atau kurang silahkan komen aja di kolom komentar, nanti saya balas.